Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu ya, 10-15 menit lah. Biar ini menjadi informasi bagi warga kita 08 atau bagi siapa saja yang mendengarkan YouTube ini. Ini adalah forum Pak RT. Pak RT bukan sebuah jabatan yang kecil, tetapi kalau menurut saya Pak RT adalah ujung tombak dari seluruh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Kelompok kecil, kelompok paling kecil dari struktur tata pemerintahan, dan ini merupakan suatu hal yang penting juga. Nah, untuk itu kita bincang-bincang tentang seputar kesehatan gigi. Bu Rosna, Ibu dinas di mana Bu, kalau bisa diterangkan sedikit, dan apa tugas Ibu yang selama ini, apa pengalaman yang paling berkesan dan yang paling tidak berkesan. Silakan Bu Rosna. Baik, saya saat ini berdinas di Polkes Induk Cijantung, Kesdam Jaya, di bawah Kesdam Jaya. Lokasinya berada di Jalan Sederhana Raya, tepatnya persis di samping Gereja Lahai Cijantung 2. Saya berdinas di sini sudah kurang lebih sejak berlakunya BPJS, yaitu 2014 yang lalu sampai dengan saat ini. Sebelumnya dinas di Rumah Sakit Cijantung, Rumah Sakit Kesdam Cijantung, dan sebelumnya juga berdinas di Poliklinik Makodam Jaya, Jayakarta. Banyak pengalaman yang saya dapatkan pada saat saya sebagai dokter gigi. Khususnya saya menangani kesehatan gigi prajurit beserta keluarganya, yang dimana saya juga sering mengikuti bakti sosial yang menangani kesehatan gigi masyarakat umum juga. Dan memang sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu pada dasarnya sebetulnya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan gigi itu sendiri, tapi tidak terlalu mendetil, atau juga mungkin agak mengabaikan ya. Saya rasa agak mengabaikan mengenai masalah kesehatan gigi, karena mungkin sebagian besar masyarakat menganggap bahwa gigi itu nggak terlalu penting sekali, artinya mungkin jauh lah dari kematian seperti itu, tidak seperti penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Tapi sesungguhnya gigi itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kita banyak sekali menggunakan gigi kita untuk aktivitas sehari-hari. Seperti kita pada waktu berbicara seperti ini, kita menggunakan gigi juga. Kemudian pada waktu mengunyah makanan, dimana dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu mengunyah makanan itu suatu aktivitas yang selalu digunakan ya. Kemudian juga untuk penampilan ya, kalau kita tersenyum, kalau kita tertawa, kan kita kelihatan giginya. Kalau gigi kita nggak bersih, gigi kita nggak rapi, nah itu juga kurang enak dipandang seperti itu. Di samping itu juga banyak penyakit-penyakit lain yang bisa bersumber dari gigi itu sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Rosna, Bu Dokter Gigi, memang suatu hal yang menarik berada di lingkungan kesehatan, di mana melayani keluarga prajurit dan keluarga prajurit. Mungkin tentu berbeda ya kalau misalnya prajurit dengan perwiranya, bagaimana sih supaya bisa adil gitu, bahwa misalnya kan tentu ada yang datang pangkatnya lebih tinggi, kadang-kadang mau duluan, kemudian mau mendapatkan pelayanan istimewa. Apakah memang itu diadakan untuk VIP oleh Kesdam, atau memang tidak diadakan, semuanya dianggap sama? Sebetulnya adalah prioritas ya untuk
bapak-bapak atau ibu-ibu, keluarga, pejabat ya, yang ada di lingkungan Kesedam atau di lingkungan Kodam Jaya ya. Adalah kami memberikan juga prioritas kepada mereka. Namun demikian, kami juga tidak semata-mata seperti itu. Jadi kami juga memperhatikan juga prajurit yang lain yang walaupun dia pangkatnya lebih rendah atau juga dia PNS misalnya gitu ya, bukan berarti dia lebih dibelakangkan daripada para pejabat yang lain. Tidak juga seperti itu, karena pada prinsipnya semua pasien itu di mata kita adalah sama. Seperti itu ya, semua pasien adalah sama yang harus mendapat pelayanan yang sama, harus mendapat pengobatan yang sama, karena itu merupakan hak dari mereka, seperti itu. Ya, baik. Kalau untuk masalah, ya. Bu Dokter, mau tanya juga nih, kan ada yang beranggapan kalau menggunakan BPJS itu pasti nggak bagus. Kemudian, saya lebih bagus ke dokter prakteknya. Bu Dokter Rosul di mana sih prakteknya? Oh, di Jalan Dahlia G21 ke tempat prakteknya aja Bu Dokter deh. Apa sebenarnya beda apa enggak sih antara BPJS? Kan perasaan kalau rakyat masih banyak sih yang belum yakin dengan adanya BPJS, padahal itu mungkin sangat sangat bagus ya Bu ya, Bu Dokter. Jadi mohon informasi sebenarnya bagaimana antara BPJS dengan di tempat dokter praktek. Sebetulnya kalau masyarakat menyadari ya bahwa BPJS itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali BPJS, karena biaya kesehatan itu cukup besar ya, cukup besar biaya kesehatan itu, dan kita hanya dipotong sebagian kecil saja dari gaji kita untuk kepentingan BPJS. Namun pada saat kita perlukan itu sangat besar sekali manfaatnya gitu loh. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membiayai kesehatan kita sendiri. Itu bisa di-cover dari BPJS. Jadi kalau misalnya pasien lebih memilih datang ke dokter praktek pribadi yang bukan bukan fasilitas dari BPJS, itu sebetulnya tidak terlalu ada perbedaannya, sama saja, apalagi kalau dokternya yang menangani juga sama gitu ya. Obat-obatan yang digunakan dari BPJS juga sudah cukup bagus juga begitu. Namun ada beberapa kasus yang memang tidak di-cover oleh BPJS. Seperti misalnya kalau untuk gigi ya, pembuatan gigi tiruan itu tidak sepenuhnya di-cover oleh BPJS. Kemudian untuk yang hal estetis, misalnya pemakaian kawat gigi, seperti itu. Dan kalau yang lain semua di-cover oleh BPJS. Di-cover oleh BPJS. Jadi kita cukup menggunakan BPJS sebetulnya. Tidak perlu datang ke praktek dokter pribadi kalau memang di-cover oleh BPJS, seperti itu. Saya sendiri kalau misalnya ada pasien yang sebetulnya dia pasien saya di kantor, tapi dia ingin datang ke tempat praktek pribadi saya. Oke, saya terima, tapi sebatas pengobatan yang memang tidak di-cover oleh BPJS. Kalau dia masih di-cover oleh BPJS, pasti dia akan saya sarankan untuk datang ke rumah sakit atau ke poliklinik di mana saya bekerja, seperti itu. Kan kita juga punya hati nurani ya, kan kasihan gitu kalau pasien harus membayar cukup mahal untuk pengobatan gigi, di mana dia sebetulnya bisa ditangani oleh BPJS, seperti itu. Last but not least, terakhir tapi mungkin tidak kalah penting ya dokter, ini mau saya tanyakan bagaimana sebenarnya perawatan gigi bagi setiap orang sehari-hari agar paling tidak dapat menjaga kebersihan giginya sehingga tidak sering-sering ke dokter gigi. Apa hal-hal penting apa saja yang bisa dokter sarankan kepada para pemirsa, khususnya kepada warga di RT kita? Silakan. Sebetulnya
untuk gigi itu sangat mudah sekali, ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita sudah terlanjur sakit gigi, itu berarti gigi kita itu sudah rusak, ya. Gigi kita itu berarti sudah ada lubangnya cukup dalam. Biasanya kalau yang lubangnya masih dangkal itu pasien belum begitu merasakan adanya rasa sakit seperti itu. Jadi kadang-kadang suka mengabaikan gitu ya. Nanti kalau sudah terasa sakit, sudah ada keluhan, baru dia datang ke dokter gigi. Sebetulnya semua masalah gigi itu berawal dari sikat gigi. Dari sikat gigi. Jadi bagaimana kita merawat gigi dan mulut kita beserta semua penyangga giginya itu dari bagaimana cara kita membersihkan gigi kita. Kan sudah dikatakan ya, sudah tahu semuanya bahwa sikat gigi itu minimal sehari 2 kali. Kapan waktunya? Bukan pada waktu mandi, tapi justru pada waktu sehabis sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu yang paling wajib. Kalau dikatakan sikat gigi setiap habis makan, boleh, silakan. Tapi yang paling penting adalah sehabis sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu yang paling penting. Dan pada waktu sikat gigi juga jangan hanya merasa, oh sudah sikat gigi kok, sudah terasa segar kok di mulutnya, tapi apakah sikat gigi itu benar-benar bersih atau tidak? Itu yang lebih penting. Jadi waktu sehabis sikat gigi, lebih baik kita setelah kumur-kumur kita ulangi lagi sikat giginya sampai benar-benar semua permukaan gigi itu tersikat dengan bersih. Dan jangan sampai ada sisa makanan yang tertinggal sedikit pun di gigi kita. Gigi itu kan banyak sekali ya lekuk-lekukannya, kan tidak mulus seperti jantol seperti itu ya. Jadi kan banyak lekuk-lekukannya, di mana di lekuk-lekuk gigi itu biasanya menyimpan sisa-sisa makanan yang halus-halus, yang kadang-kadang kita nggak merasa tersisa gitu di situ, tapi padahal dia tuh menyimpan sisa makanan. Itulah yang akhirnya menjadi lubang gigi itu. Kalau sisa makanan itu bertumpuk, campur dengan bakteri, kuman-kuman yang ada dalam mulut kita, akhirnya gigi itu menjadi berlubang. Makanya pada waktu sikat gigi itu dipastikan kita sudah menyikat gigi dengan bersih, gitu. Sehingga gigi kita tidak berubah, ya, atau juga tidak terjadi karang gigi, sehingga bisa menimbulkan penyakit gusinya mudah berdarah, sehingga menimbulkan rasa sakit. Seperti itu. Jadi semua penyakit gigi itu awalnya dari sikat gigi saja. Kalau bisa menyikat gigi dengan baik, dengan waktu yang tepat, dengan bersih, nah insya Allah semuanya bisa teratasi. Seperti itu. Baik, Bu Dokter, terima kasih sekali bincang-bincang kita siang ini. Dan ini adalah forum RT dari seorang RT di kawasan di Jakarta yang berdiskusi atau ngobrol-ngobrol dengan warganya. Dan memang tentunya banyak hal yang kita bisa obrolin, tapi karena situasi pandemi COVID ini tentunya menjadi terbatas. Dan khusus juga di warga RT 08 RW 04 ini KPA di Cijantung 2, warganya banyak yang berdinas di luar daerah. Sehingga dengan menggunakan Zoom ini kita bisa berbincang-bincang dan saling menginformasikan seputar tentang pekerjaannya. Terima kasih Bu Dokter atas kesempatannya pada siang ini, dan kita berharap ini bisa memberikan pemahaman kepada warga kita, warga komplek khususnya RT 08 dan warga-warga lainnya yang menonton video